Halo, perkenalkan nama saya Febri Kadian Christine dari kelas 11 IPA 3. Di video ini, saya akan mempraktekkan reaksi eksoterm dan endoterm di kehidupan sehari-hari. Percobaan 1. Alat dan bahan yang dibutuhkan ialah gelas kaca, bubuk deterjen dan sendok, dan air secukupnya. Pertama-tama, tuangkan air ke dalam gelas kaca secukupnya. Setelah itu, tambahkan deterjen bubuk dan aduk hingga merata. Dan setelah itu, ditunggu hingga beberapa saat. Setelah beberapa saat, permukaan gelas menjadi terasa hangat. Hal ini dikarenakan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungannya, maka gelas ini terasa hangat, di mana sistemnya berupa deterjen dan lingkungannya adalah gelas. Percobaan 2. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah cuka dapur, sabun cuci piring, soda kue, botol, gelas dan sendok, pewarna makanan, air secukupnya, dan baki. Pertama-tama, larutkan soda kue menggunakan air, lalu aduk hingga merata. Setelah itu, masukkan cuka dapur ke dalam botol. Masukkan sabun cuci piring, dan yang terakhir, tambahkan sedikit pewarna makanan. Setelah itu, goyang-goyangkan botol agar semua larutan tercampur rata. Langkah selanjutnya, masukkan larutan soda kue ke dalam botol, maka larutan tersebut akan bereaksi. Reaksi ini terjadi karena adanya pelepasan oksigen yang dipicu oleh soda kue sebagai katalis. Busa yang keluar itu adalah kumpulan dari busa kecil yang berisi oksigen, di mana sistemnya ialah air, soda kue, cuka dapur, sabun cuci piring, dan pewarna. Sedangkan lingkungannya ialah sendok, gelas, dan baki. Percobaan 1 endoterm. Alat dan bahan yang diperlukan ialah air berwarna, piring, gelas kaca, lilin, uang koin, dan korek. Pertama-tama letakkan uang koin di dalam piring. Lalu tuangkan air berwarna hingga menutupi permukaan koin. Bagaimana cara mengambil koin tanpa menyentuh air? Jawabannya dengan cara meletakkan lilin di tengah-tengah piring, lalu nyalakan lilin, dan tutup dengan gelas kaca. Maka lilin akan mati dan air akan masuk ke dalam gelas. Reaksi yang terjadi dari percobaan ini disebut dengan reaksi endoterm, karena reaksi tersebut merupakan reaksi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Air yang berada pada lingkungan akan terserap masuk ke dalam gelas, karena lilin yang berada di dalam gelas kehabisan oksigen sehingga api dari lilin akan masuk dan akan menyerap air dari lingkungan. Percobaan 2. Alat dan bahan yang dibutuhkan ialah es batu dan piring. Pertama-tama, letakkan es batu ke dalam piring dan tunggu hingga beberapa saat. Setelah beberapa saat, es batu yang awalnya padat berubah menjadi larutan. Hal ini dikarenakan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, di mana sistemnya berupa es batu dan lingkungannya yaitu udara di sekitarnya.
Karena terdapat aliran perpindahan dari lingkungan ke sistem, es batu yang berada di piring akan menyerap kalor dari udara di sekitarnya. Jadi sistem akan mengalami peningkatan suhu. Cara membuat termos sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan ialah botol plastik, aluminium foil, kapas, lakban atau selotip, botol kaca, dan cutter atau gunting. Pertama-tama, potong kertas aluminium foil sesuai dengan panjang botol kaca. Setelah itu, gulung-gulung dan bungkus botol kaca menggunakan kertas aluminium foil dan lakukan hal ini sebanyak 2 kali. Setelah itu dilakban supaya kertas aluminium foil lebih merekat pada botol kaca. Selanjutnya, lapisi seluruh permukaan botol kaca menggunakan kapas. Setelah itu dilakban lagi supaya kapas lebih merekat pada botol kaca. Langkah selanjutnya, potong botol pada bagian leher dan pertengahan badan botol, hingga terbagi menjadi 3 bagian. Setelah itu, masak air hingga mendidih. Lalu, masukkan botol kaca ke dalam botol plastik dan satukan bagian bawah dan atasnya menggunakan selotip atau lakban. Setelah menyatu, masukkan air yang telah mendidih ke dalam botol kaca. Jangan lupa juga untuk menutup botol kaca dengan tutupannya. Lalu satukan bagian leher botol plastik menggunakan lakban atau selotip. Setelah itu tutup botol plastik menggunakan tutupnya supaya air panas dapat bertahan lebih lama.